Sejahtera, Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Hari ini kita berbahagia, sangat berbahagia sekali. Ada tamu jauh gitu ya dari seberang lautan, gitu. Dari Pulau Belitung tepatnya, dan akan memberikan kita sedikit pengetahuan mengenai tradisi mereka tentang gambus. Sebenarnya buat mahasiswa etno tentunya gambus ini bukan hal asing, tetapi kita juga masih perlu belajar lebih karena pada kenyataannya ini bukan milik kita gitu ya, bukan milik bukannya milik kita, tapi karena kita di Jawa ini menjadi jauh gitu ya, menjadi kemudian berjarak begitu ya. Nah, dengan hadirnya beliau-beliau ini di sini, diharapkan kita semua bisa belajar sehingga kita bisa lebih dekat dengan musik Melayu, dengan gambus, dan semoga dengan apa yang mereka sampaikan itu bisa mengapresiasi kita untuk berkarya lebih tentang musik Melayu. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Yang pertama itu ada Bapak Akil yang sudah berusia 75 tahun lah ya, 75 tahun loh, wow gitu ya. Beliau ini pimpinan Sanggar Gambus Ombak Berayun, namanya Melayu sekali. Kemudian dia juga aktif melatih siswa-siswa di SMP, juga pelatih hadroh di Belitung, hadroh ya kalau namanya ya, pelatih hadroh gitu ya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang dia lakukan, dia seorang pelestari kebudayaan daerah Belitung dan aktif dalam event-event lokal maupun provinsi. Yang kedua, pakai baju merah ya, yang ganteng itu, namanya Pak Usni Mariosha. Beliau ini saya pernah ke rumahnya gitu ya, sangat wow gitu ya. Ternyata gambus-gambus ini yang membuat tuh beliau sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ingin belajar membuat gambus ini, tanya ke beliau. Yang lebih wow lagi, kalau pernah nonton Laskar Pelangi, dia bapaknya Mahar loh gitu. Artis loh gitu. Tahu tepuk tangan dong Bapak. Oke, dia pimpinan dari komunitas Baru Begaduh. Ya. Kemudian juga aktif dalam Yayasan Musik Bandung. Juga satu hal lagi yang pernah saya dikasih luar biasa dari beliau, saya pernah dikasih itu musik-musik beliau. Jadi dia buat lagu daerah, kemudian dipublikasikan dengan CD-CD semacam itu, lagu pop Belitung, Dionis Nimannya gitu. Kemudian banyak dia juga diliput oleh beberapa TV lokal maupun nasional tentang kegiatan beliau yang membuat gambus itu yang berasal dari kayu-kayu bekas. Kemudian yang ketiga Bapak Sofwan, juga berasal dari Belitung. Beliau ini aktif untuk melatih seni musik untuk guru-guru begitu, juga sering jadi juri, juga tentunya pakar di musik gambus. 3 orang yang hadir saat ini adalah seniman-seniman lokal dari Belitung yang sangat tersohor di sana. Kita beruntung sekali hari ini kita bisa belajar bersama bagaimana sih dan seperti apa sih sebenarnya permainan gambus di Belitung ini. Tentunya sebelum kita mulai, saya pribadi dan beserta kawan-kawan di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang mau bersedia memberikan ilmunya kepada kita. Untuk waktu dan selanjutnya kami persilahkan mungkin presentasinya dan permainannya yang bisa kami nantikan. Terima kasih, monggo Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Profesor Dr. Iliandana yang sangat kami hormati, Bapak Ibu dosen ISI Jogja yang kami banggakan, serta seluruh mahasiswa yang kami cintai, yang kami banggakan, dan hadirin yang bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kami sangat berbahagia. Kami diberikan kesempatan yang terhormat ini untuk sedikit mengenalkan masalah gambus yang ada di Belitung. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Citra bahwa yang ada di samping saya ini adalah Pak Akil, tapi beliau adalah Akil Bujang. Karena kalau akil lain saya tidak tahu, yang beliau ini ada Akil Bujang, dan yang samping kiri adalah Pak Husni Mariosa. Untuk mengambil hikmah pertemuan kita sore hari ini secara adat orang Belitung, kami akan mengawali sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuriyatihi kiramil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya merupakan suatu kebiasaan orang Melayu, khususnya orang Melayu Belitung. Suatu kegiatan itu akan kami awali dengan pantun. Batang jelutong tumbuh di pantai, tumbuhnya subur dengan jerami. Kami dari Belitung bukanlah pandai, tapi datang ke sini untuk bersilaturahmi. Angin berhembus sampai ke Gantong. Gantong itu nama kota kecil yang ada di film Laskar Pelangi. Naik perahu, mancing kerisi. Inilah gambus dari Belitung sebagai salah satu musik tradisi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama. Sebelumnya kami akan sampaikan bahwa kegiatan kita ini diawali nanti paparan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Husni Mariosa, kemudian dilengkapi oleh saya sendiri. Selanjutnya nanti adalah memperkenalkan gambus Belitung dari sisi rupa, kemudian dari sisi bunyi. Setelah itu adalah bertukar pikiran. Kami sengaja menyebutnya bukan tanya jawab, bukan saran pendapat, tapi bertukar pikiran. Nah, setelah selesai tukar pikiran, kami menawarkan untuk siapapun untuk sama-sama maju ke depan untuk mencoba bagaimana petikan untuk gambus Belitung. Itulah rangkaian kegiatan workshop kita pada sore hari ini. Dan untuk sebagai formalitas acara kita, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Pak Husni Mariosa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam musik Indonesia. Baiklah, sebelumnya kami di sini berterima kasih banyak atas disediakan tempat untuk kami dari daerah Belitung ya, kepada mahasiswa juga kami sangat berterima kasih memberikan tempat juga buat kami dan dengan keramat tamah kami semua. Jadi kita berbicara dengan alat musik. Saya rasa mungkin semua kita udah tahu, apalagi ada di mahasiswa udah tahu bahwa semua alat musik yang ada di kita di daerah apapun mungkin semuanya perkembangan dari yang sudah ada mungkin ya, khususnya gambus. Jadi gambus yang ada di Belitung, setelah saya survei ke kampung-kampung di mana orang-orang tua main gambus, mereka itu tidak pernah menjawab yang pasti dari mana asalnya gambus dan bagaimana terjadinya. Mereka hanya dari temurun-temurun yang mungkin dari tahun berapa mereka hanya mendengar dan melihat seperti apa, dan dibentuklah seperti yang sekarang-sekarang ini, dan berkembang mungkin ada kurang atau lebih dari asalnya. Tapi yang saya rasa gambus ini, saya coba-coba buka ini ya di internet itu memang musik gambus ini adopsi dari Arab ya, Arab. Nah, perkembangan di Indonesia itu yang sudah difailkan, yang telah mungkin ya udah diakui itunya, yang udah meninggal ya adalah Syekh Albar ya, bapaknya Ahmad Albar itu ya, yang menurunkan gambus yang mungkin ya mereka beliau sudah merekam. Dan mungkin gambus di Belitung ya sebelum beliau itu yang mungkin dibawa dari penyebar agama dari Arab ya mungkin. Hanya satu yang saya tahu, gambus Belitung ya, kalau yang bentuknya seperti labu itu ya memang itu khas Arab. Tapi yang saya tahu gambus Belitung adalah sangat simpel sekali ya, setengahnya pohonnya seperti ini. Inilah ciri-ciri gambus Belitung. Karena di Bangka pun ada juga jenis musik gambus, tetapi mereka bukan gambus tapi dambus. Dan sampai saat ini mereka sudah mematenkan model dan bunyi ya, bentuk tanduk rusa. Ya paham, terhenti sedikit ya, ada gangguan. Jadi di Bangka itu mereka sudah aman yang tentang gambus Melayu Belitung. Mereka sudah mempatenkan seperti kami bawa ini ya, mereka menganggap ini gambusnya Babel ya, tapi khusus Bangka. Nah, Belitung ini belum ada spesial, yang belum, tapi cuma dikenal seperti ini. Ini orang bilang gambus ungu dan dimainkan di ladang-ladang zaman dulu. Nah, kami maksudnya kebetulan kami kesini dan diundang yang pergi kesini, kami itu mengajak bapak-bapak, adik-adik semua yang dosen semua ini mengajak sharing yang mungkin bisa membantu kami untuk meneruskan kampus Belitung ini seperti Bangka. Nah, lewat kampus isi ini dan di ruang inilah kami mengenalkan bahwa di Belitung itu punya alat musik gambus seperti Gorontalo, Kalimantan ya, Sulawesi mereka sudah ada, dan Belitung juga ada. Nah, jadi dalam hal ini bukan hanya untuk kali ini kita bertemunya, mungkin selanjutnya kita akan ada kerjasama dari pihak pemerintah Belitung, dinas pendidikannya bekerjasama mungkin dengan
yang isi dan dibantu dari adik-adik semua dan rekan-rekan dosen semua apa ya yang bertanggung jawab di sini. Mungkin lewat sinilah kami bisa dibantu. Juga sekali dalam hal ini kita bukannya memamerkan bahwa kami di Belitung itu kampus kami adalah spesial hebat, tapi bukan. Tapi kami tahap perkenalan bahwa kami ada alat musik yang perlu kita kondisikan, kita angkat lebih jauh lagi. Itu kebetulan juga saya pembikin gambus Belitung. Makanya saya namakan inilah gambus Belitung karena bentuknya belum jelas. Belum jelas artinya Bangka juga bukan ya, model Kalimantan juga bukan. Jadi saya sekena-kena sayanya, seenak saya bikin. Karena apa? Saya tidak akan bisa membuat gambus spesial dengan model satu macam. Karena saya bermain dengan limbah. Jadi saya produk gambus tidak akan pernah menebang pohon langsung saya khusus bikin gambus. Tetapi saya akan mencari pohon-pohon dan pohon yang udah dibuang. Nah makanya gambus saya tidak akan sama satu sama lainnya. Karena apa? Saya mempertahankan tekstur pohon atau papan yang saya temukan. Nah seperti ini kan beda dengan yang lain, dengan yang di bawah dan yang lain-lain yang ya mungkin udah ada di mana-mana gitu ya gambus saya. Nah biarpun minat saya bikin gambus tidak akan sama, tapi saya berniat untuk membuat gambus standar Belitung, model, bunyi dan senarnya seperti apa. Itulah yang saya secara pribadi harapkan dan juga teman-teman yang pemain gambus di Belitung. Nah mudah-mudahan dari pertemuan awal-awal kita ini ya, kita sharing ya, ada mungkin ada tanya jawab atau yang bertanya atau yang mau memainkan, mungkin ada masukan buat kami bagaimana kami untuk ke arah profesional tentang gambus. Dan anak-anak kami di Belitung, anak-anak SD senang dengan gambus, supaya dia tidak mengambang. Jadi mereka itu punya standar, punya kunci. Nah selama ini saya rasa yang main gambus di Belitung, mereka festival apapun, mereka tidak punya standar sebetulnya. Hanya mengikuti irama apa, lagu apa mereka mainkan. Nah itulah, sampai saat ini kita belum ada standar. Jadi mudah-mudahan setelah kita bertemu ini mungkin ada selanjutnya sampai menuju titik yang sebenarnya. Ya begitu. Saya rasa saya cukup dulu sementara ini ya, untuk ini bicara di sini dulu. Kita mungkin ada yang lain, kami serahkan kepada Pak Sofwan dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mungkin melengkapi ataupun memperjelas apa yang sudah disampaikan rekan kami Bapak Usni Mariusa. Kami tidak mengungkap sejarah karena semua saya kira di Indonesia ini mungkin di dunia ini sudah tahu sejarah gambus itu. Baik kita buka melalui media maya, melalui YouTube, melalui internet, itu sudah sangat jelas. Tapi kami berpendapat bahwa gambus yang ada di negara dan asal berkembangnya itu gambus daerah itu. Jadi kalau ini gambusnya berkembang di Belitung, itulah yang kami anggap gambus etnis Belitung. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ada Pulau Bangka, ada Pulau Belitung. Orang Bangka menyebut ini dambus, apa kata Pak Usni? Alat ini namanya DAMBUS. Permainannya disebut bedambus. Bedambus. Kalau di Belitung dambus itu Pak beda artinya Pak. Diambus yang itu disuruh pulang gitu. Jadi kalau misalnya di Belitung diambus itu disuruh pulang, diambus kan. Tapi kami tetap komitmennya gambus. Jadi kalau di Belitung menyebutnya kalau namanya gambus
permainannya adalah begambus, BEGAMBUS, begambus. Tadi sudah sampaikan Pak Usni, kemarin saya menghadiri pertemuan Pak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sudah mempakemkan gambus Bangka, yaitu dengan ciri gambus berkepala rusa, bertanduk 2 dan bertanduk 3 seperti ini. Contohnya sudah dipakemkan dari sisi bentuk, tapi ada satu persoalan yang belum dipakemkan, yaitu dari sisi penotasian. Kemarin saya sampaikan bagaimana penotasian. Notasi apa gambus ini? Apakah diatonis? Apakah pentatonis? Nah, ini perlu kita ajak berbagai kalangan untuk sama-sama, sehingga harapan kami gambus ini nanti kalau sudah ada di Belitung ataupun di Bangka, bukan lagi milik orang Bangka, bukan lagi milik orang Belitung, tetapi milik Indonesia dan mungkin milik dunia gitu. Karena selama ini apa yang sampaikan Pak Usni tadi, penotasian ini kami belum menemukan secara pasti gitu, masalah penotasian ini. Kemudian kekhawatiran kami khususnya ada di Belitung, seperti contoh ini akan kami tampilkan tadi di melalui slide ini. Ada salah satu tokoh pemain gambus di Belitung yang sangat tradisional, 2 minggu yang lalu Pak, meninggal dunia dan tidak ada pelanjut. Nah, ini kami merasa kehilangan gitu. Karena apa? Karena tidak ada. Bagaimana penotasian, partiturnya bagaimana gitu. Nah, inilah menjadi sebuah pemikiran kami mengajak akademisi, mengajak seluruh kalangan untuk sama-sama membantu kami seperti apa yang sampaikan Pak Usni tadi. Bagaimana berkaitan penulisan untuk penotasian gambus ini. Itu yang sebuah problema yang kami hadapi. Di Belitung yang saya tahu gambus ini ada dua irama. Satu yang berirama tradisional, hanya tunggal, dimainkan oleh satu orang, diiringi bisa satu orang itu menyanyi sendiri atau ada pendamping penyanyi. Kemudian yang kedua adalah irama gambus yang sudah bervariasi, yaitu bervariasi dengan tabuhan gendang, ditambah tawa-tawa, dengan nyanyian yang sudah cukup lama, dan ada nyanyian yang baru yang nanti akan dicontohkan oleh Bapak kita yang di samping ini. Nah, sebelum itu Pak, mari kita lihat bagaimana gambus tradisional. Mari kita saksikan di slide ini. Ini namanya gambus inang-inang. Ini saya rekam lebih kurang setahun yang lalu. Kebetulan beliau saya minta untuk saya buat sebuah rekaman, dan alhamdulillah ini masih dapat selamatkan Pak. Dari sisi irama, hanya orangnya tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini pahala untuk beliau. Mari kita ini.
gambus ini di Belitung hanya ada di satu desa, namanya Desa Perpat. Desa Perpat itu berada di salah satu kecamatan yang ada di Belitung, namanya Kecamatan Mambalong. Menurut beliau, usia gambus ini berkembang di Pulau Belitung lebih kurang sudah 140 tahun. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu beliau masih hidup, kami jadikan gambus ini sebagai latar belakang daripada paparan Bupati Belitung pada kunjungannya ke Jepang. Permainan gambus inang-inang ini selalu tampil pada acara adat di Belitung, yaitu salah satu acara adat Belitung itu adalah diberi nama Maras Tahun. Jadi setiap tahun sekali, hampir di seluruh desa di Belitung itu ada acara adat yang diberi nama Maras Tahun. Maras Tahun itu adalah sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap selesainya panen daripada padi yang dilaksanakan oleh pemuka-pemuka adat Belitung, antara lain adalah ketua kampung, dukun kampung, penghulu, hatib, lebay, dan pengguling. Itulah pemuka-pemuka adat yang ada di Belitung. Itulah sekedar sekelumit dengan gambus tradisional yang ada di Belitung. Untuk selanjutnya adalah gambus bervariasi yang saat ini juga berkembang di Belitung, yang akan dicontohkan oleh bapak kita, sesepuh kita, yaitu Pak Akil. Silakan Pak Akil. Jadi sebelum saya memetik gambusnya, gambus ini saya sudah mainkan, tapi waktu itu kalau tarian belum dapat memetik gambus. Tapi tarian tahun 1952 saya sudah ngikut musik gambus. Berarti bukan baru juga gambus seperti ini. Nah, kemudian gambus pada waktu itu sudah ada gendang gambus, gendang 2, kemudian ada gong. Jadi ada tariannya tari seken. Nah, jadi pada waktu itu saya sudah ikut tarian-tarian itu, diajak ke bapak-bapak yang pandai. Nah, jadi pada tahun 2008 saya coba menggali gambus yang saya mainkan dulu. Alhamdulillah masih dapat, walaupun ya tidak seperti orang dulu.
Inilah gambus yang sedang kami mainkan. Nama sanggarnya Gambus Ombak Berayun. Gambus Belitung. Terima kasih Pak Akil. Untuk gambus ini di Belitung, seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, beliau adalah pimpinan grup Gambus Ombak Berayun. Jadi beliau kalau tampil disertai beberapa pemain gendang dan tawak-tawak untuk mengiringi antara lain lagu Sepen. Lagu Sepen. Lagu Sepen, so contoh lagu Sepen. Jadi saya katakan maaf, yang namanya tari sepen, kalau di sanggar saya ada orang 6. Jadi orang 6 tukang tari, 1 penyanyi, 6 pemain musik gambus. Ya berarti grup saya itu kurang 13. Tampil sudah banyak, tapi di mana-mana dan di provinsi. Pernah pada waktu itu
hanya di Belitung hanya satu gambus grup saya. Di provinsi ada 24 klub di Bangka. Kami tanding, ya saya alhamdulillah dapat juara 3. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau saya cepet itu biasanya 2 orang. Jadi langkah pertama gini, gini. Kita pakai mulut kan? Gitu. 1, 2, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah kira-kira tarian sepet gambus tempo dulu. Jadi saya mulai itu pada umur saya 12 tahun sudah belajar tari sepet. Jadi sampai sekarang saya masih ingat-ingat. Ya, saya coba-coba buat gambus dan alhamdulillah sekarang sudah jadi untuk di Belitung. Belum kalau di Jawa belum jadi. Tapi di Belitung sudah jadi. Karena sudah dikontrak dari tempat-tempat pariwisata. Jadi itu tempat-tempat wisata seperti Cukulayam yang tinggi, Jimbaran dan lain-lain itu sudah sering memakai kami untuk seni budaya tradisional. Jadi kami itu perlu masih penambahan dan untuk regenerasinya. Karena kalau tidak ada generasi, kalau saya sudah ada, itu bisa hilang habis. Jadi itulah yang saya beritahukan kepada bapak-bapak dan anak-anak. Mudah-mudahan nantinya anak-anak ini akan dapat mewarisi apa yang telah kami kerjakan pada hari ini. Amin. Jadi ya hanya itu penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum adalah yang satunya. Secara umum Belitung adalah adat Melayu. Adat Melayu Belitung. Tentunya sudah disepakati adat Melayu itu adalah adat yang bersindikan syarat bersindikan kitabullah. Jadi adat Melayu Belitung cenderung adalah kepada adat yang bersindikan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan berkaitan dengan apa yang ada dari sisi nada atau notasi yang ada pada senar. Ada dua versi untuk penotasian daripada senar gambus ini. Di gambus ini ada setiap tali itu rangkap, ada yang bertali rangkap 3, ada yang bertali rangkap 4. Kalau ini rangkap 4, tiap-tiap satu urutan tali nomornya itu rangkap 2. Ada yang berpendapat bahwa untuk setelan, bagaimana setelan tali ini, itu diawali dengan tali nomor 2. Tali nomor 2 ini kami setel dengan stem fluid. Itu ada yang menggunakan nada dasar, menggunakan nada C. Sedangkan tali 1 itu nadanya F. Kemudian tali 3 nadanya G, dan tali 4 nadanya D. Untuk 3/4 itu G dan D rendah dibandingkan 1 dan 2. Kemudian ada juga versi kedua, disesuaikan dengan kondisi, yaitu diambil dari
tali 3, 4, 5, 6 pada gitar. Kalau gitar tentunya tali 1 kita tahu E. Tali 2 B. Nah, mulai gambusnya mulai G. G, D, A, E. G, D, A, E. Kalau saya dulu ngajari murid saya di sekolah, anak-anak ngapal senar tali gitar itu gampang. Gimana Pak? Enak benar gulai daging sama emping. Kalau saya ingat untuk jembatan ingatannya, saya berikan jembatan ingatan enak benar gulai daging ayam emping. Tapi secara teoritis tentunya dikaji. Nah itu yang kami dapatkan. Tapi untuk penotasian lebih dalam, bagaimana membuat partitur lagu seperti yang Pak Akhil nyanyikan tadi, kami belum. Untuk itulah pada kesempatan ini kami mengajak, karena kami yakin isi adalah akademisi untuk membantu kami di daerah. Terus terang Bapak Ibu, kami tidak terjangkau gitu. Tidak terjangkau atau belum terjangkau. Nah ini menjadi sebuah pemikiran, sebuah impian kami, sehingga nanti ke depan kami berharap gambus ini kami akan mengusulkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mungkin diseminarkan dan kita patenkan, kita pakemkan untuk gambus Belitung. Untuk saat ini kami belum sampai ke sana. Kami sangat terima kasih diberi kesempatan sore hari ini untuk kita sama-sama berpikir untuk itu. Demikianlah sekelumit tentang mengenal lebih dekat gambus Belitung. Terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya adalah kami buka session tukar pikiran. Nah, kepada Bapak Ibu mahasiswa silakan untuk kita sama-sama kami nyebut bukan tanya jawab ya, bukan syarat pendapat, itu tukar pikiran. Silakan. Ya, silakan Pak. Kalau Pak sebutkan namanya untuk kami catat apa ungkapannya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang ada di sini sebagai narasumber. Saya sangat berbahagia Bapak-bapak sekalian bisa rawuh di sini. Nama saya Haryanto, Pak. Saya mahasiswa jurusan etnomusikologi. Angkatan pertama maksudnya. Saya terus terang saya dilahirkan di Jawa, Pak. Jadi saya lebih mengenal musik Jawa. Maka dari itu saya tidak bisa membedakan gambus Melayu yang ada di mungkin Banjar ya, di dalam instrumen panting di Banjar, atau gambus di Bangka, Belitung. Kemudian juga saya punya saudara di sini dari Makassar, itu juga ada gambus. Jadi saya sulit sekali membedakan mana yang gaya Bangka, mana yang panting Banjar, atau mana yang Makassar. Kadang itu mungkin nanti bisa tolong dijelaskan, atau mungkin teman-teman saya yang dari Makassar atau dari mana bisa bermain mana bedanya gitu, karena saya awam sekali jadi tidak bisa membedakan itu. Kemudian bentuk-bentuk ini saya juga melihat di beberapa tempat. Syukur bisa ini dipatenkan ya, bentuk yang bangga itu seperti apa, karena di panting di Banjar juga ada semacam ini. Cuman mereka pakai kulit, ini pakai kulit. Oh papan, ya. Di sana juga pakai papan, di sana pakai papan, tapi ada beberapa gambus yang pakai kulit. Kemudian tadi saya mendengar bahwa itu di stem jarak senarnya itu GDAE, jadi seperti biola, gitu ya. Gulung. GDAE, Gulung Dempo amat elok. Kalau saya orang Jogja, gudeg Jogja amat enak ya.
GDI sama budaya Jogja sama. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun, pantun Pak. Baiklah, Pak Haryanto, kami sangat tersanjung Pak, apa yang Allah sampaikan. Nah, sebelum kami mungkin kembali ke persoalan kita, sesi ini bukan tanya jawab, tapi tukar pikiran. Kami memberi kesempatan kepada siapa saja yang bisa memberikan nuansa apa yang dia tanyakan tadi, yang diungkapkan, yaitu bagaimana membedakan asal suatu irama agama musik. Silakan. Mungkin mahasiswa ya, silakan. Tolong disebutkan namanya, apa argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Saya ingin bertanya asal usul kenapa disebut dambus, ada perbedaan gambus dan dambus gitu. Apakah dari kebiasaan di sana penyebutan sehingga menyebut dambus, dan yang menjadi kenapa rusa gitu menjadi simbol sebuah dambus. Oh iya. Langsung saya jawab ya, yang Pak Haryanto tadi mungkin dari mahasiswa yang dari Kalimantan yang mana juga bisa menjawab ya, karena ini kita sharing ya, siapa bisa menjawab meneruskan. Jadi pertanyaan dari mahasiswa tadi ya, kenapa dibilang gambus dan Bangka dambus ya. Nah, asal usul sebenarnya sampai menjadi gambus dan dambus kita sampai saat ini belum ketemu. Tapi yang di Arab itu tidak ada gambus, tapi aud. Yang hanya nama gambus adalah di Indonesia. Itu yang mempopulerkan gambus. Pemain gambus itu adalah keturunan dari Arab ya, Persia. Mereka yang mungkin ada kepentingan ya dengan membawa mungkin ada yang berdagang dengan cara bermain musik secara Arab atau gitu ya. Nah, di Arab itu aud namanya ya, gambus itu ada musik itu. Jadi tidak ada gambus, cuma di Indonesia saya tahu gambus Indonesia. Nah, masalah di Bangka, kenapa dambus gitu ya? Itu juga kurang jelas ya, mungkin dari mulut ke mulut kadang-kadang ya plesetan-plesetan mana yang enak mungkin ya. Kami belum pernah kami secara tertulis secara formal gitu menanyakan kenapa Belitung tetap gambus tapi di Bangka kenapa dambus gitu. Jadi sampai saat ini kami juga masih mempersiapkan harus untuk menyatukan antara gambus Bangka dengan Belitung itu ya. Memang gambus bubble mereka telah mengklaim bahwa ini adalah gambus bubble bilangnya. Tetapi memang kita satu provinsi tapi punya nuansa dari bahasa, dari nyanyian, dari kelakuan ya, etika apa juga beda gitu ya, dari etnik apa gitu ya. Jadi makanya sekali lagi kami di sini kan maksudnya kita sharing untuk bagaimana kita membuat nuansa gitu. Sedangkan gak usah jauh-jauh ya, dari alat musik dari Jogja dengan Tegal atau apa yang kota di sini juga ada nuansa ya bahasa saya, apalagi kita di Bangka. Nah, mudah-mudahan secepatnya atau gimana pun ya, mungkin adik-adik mahasiswa juga bisa menanyakan teman-teman yang berasal dari Bangka ya, mungkin ada yang khusus etnik ya. Bisa ya kita membantu. Jadi mohon maaf kalau kita tidak bisa menjawab, dan kalaupun saya bisa menjawab dan rekan-rekan kami di sini bisa menjawab itu ya mungkin kami belum berani gitu menjawab karena lain urusannya gitu ya Pak.
Ya cuma itu ya. Jadi kami tetap bertahan dengan nama Gambus ya. Dan di Bangka tetap Dambus. Nah, jadi perbedaan dia mungkin di daerah Kalimantan pun juga mungkin bukan Gambus, bukan Dambus ya, mungkin apa gitu ya. Tapi sejenis itu. Dan tadi saya udah masuk di ruangan apa di mana tadi ya, di bawah tadi kan ada kumpulan jenis kampusnya kayak ala musik Kalimantan. Nah mungkin apa namanya gitu. Ya cuma itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Usni. Mungkin dengan hormat Pak, dapat kami mudah-mudahan tidak keliru gitu. Yang pertama bagi kami Pak, oh ini Gambus Bangka, oh ini Gambus Belitung. Apabila terdengar pada syair-syair lagunya, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Contoh, kalau Bangka judul lagunya Encok Lelo. Saya juga ada ngerti apa Encok Lelo. Begitu saya tanya dengan orang yang buatnya, itu Pak artinya hancur luluh. Orang Belitung nggak ada ngomong Encok Lelo. Encok Lelo. Itu bahasa Bangka. Nah, kemudian masalah nama dari sisi bahasa, jadi bukan dari sisi pengertian. Orang Bangka lebih senang menyebutnya Gambus. Kami pernah mengatakan, kenapa Pak tidak Gambus? Itu Pak sudah mengakar dan membudaya sejak dulu. Gambus. Bahkan Pak waktu ada festival Gambus, kami katakan Pak bukan festival Gambus, bukan. Itu memang sudah mengakar dan membudaya sejak dulu di Bangka. Nah tentunya mengapa demikian itu perlu kajian mendalam. Yang tentunya kami tidak sampai ke sana. Kami tidak merotes Pak. Orang buka kenapa Gambus? Kalau gitu Gambus enggak, biarlah berjalan sebagai apa yang ada gitu. Kemudian mengapa bertanduk rusa? Nah ini Pak, nanti kita bisa lihat Pak pada pakemnya kami secara filosofis kami belum dapat Pak mengungkapkan ini. Jangan sampai nanti orang Bangka kami pulang dari sini sampai ke Belitung maka meretes kami. Anda sudah berani, ya, kami menjaga itu. Ya. Tapi ini sudah dipakemkan oleh Bangka. Tentunya nanti adalah kelanjutannya, katanya tahun depan ini akan lebih diperdalam lagi. Insya Allah Pak, kalau saya ke Bangka atau Pak Usni atau Pak Akil, kami akan bicarakan di Bangka. Tolong ikut sertakan isi Jogja untuk tahun depan untuk membahas ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa terungkap secara dari sisi akademisi, dari sisi keilmuan. Itulah kami sangat mengharapkan itu. Berkaitan dengan itu tadi, mungkin ada yang nanggapi, silakan Pak. Yang lain? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Amir Pak. Mirip-mirip nama Bangka mungkin ya. Amir Rusak. Yang dimaksud Pak Arianto tadi dari daratan Sulawesi itu saya Pak. Ya, terdampar di jalan Parangtritis, tinggalan perahu. Mengenai Gambus Pak, kalau masalah gaya itu saya meyakini bahwa masyarakat di Belitung itu adalah gayanya sendiri. Jadi tidak akan dimiliki oleh masyarakat yang ada di daratan Bugis dan Makassar, dan itu milik orang Melayu. Karena kita temui bahwa Gambus itu tidak terdapat di Batak, tidak terdapat di bagian Bali, karena Bali itu banyak kesenian tapi alat petiknya hampir tidak kelihatan. Ya Pak ya, ya Pak Prof ya. Ya, coba dipikir ya. Jadi Bali tidak pernah kita lihat orang Bali main petik. Jadi panting di Kalimantan itu juga khas dengan Melayu yang sudah terbawa lokalnya. Jadi gayanya
Kalau gambusnya masalah nama itu hanya polesan bahasa saja. Kalau di bahasa saya di Makassar malah itu jadi busuk, Pak. Jadi gambosok. Ya, jadi kalau Jawa bosok jadinya, Pak. Jadi kalau di Bugis jadi gambus. Jadi seperti itu. Itu juga ada yang mana asli, yang jelas itu ada budaya Melayu yang dibawa oleh, karena kita percaya bahwa Bugis Makassar itu juga dari budaya dari Sumatera, daratan Minang itu juga membawa, dan budaya ini ada di masing-masing pesisir. Jadi jarang kita temukan ada di daerah lereng gunung dan di luar agama. Ini bukan membedakan agama ya. Di luar Islam jarang memainkan budaya ekspresi ini. Saya juga sedikit bisa main gambus dengan steman yang sama. Untuk stemannya biasanya beberapa lagu itu bisa menjangkau beberapa lagu. Tapi dengan memang betul dikatakan bahwa harus membedakan syair. Jadi gambus tanpa syair itu tidak bisa jalan, ibarat lagu paling tidak ada nada-nadanya. Jadi Sulawesi misalnya lagunya seperti ini, Pak, dalam bahasa Indonesia. Jadi inilah gambus 7 talinya melayang, kalaulah putus gampang disambung, aule kalaulah cinta putus itu susah carinya, seperti itu. Jadi ada lagu gambus untuk itu yang versi Sulawesi, dan banyak gaya untuk itu. Kalau dalam bahasa Makassarnya juga ada, karena Bugis lebih melodius, kalau berbahasa itu lebih apa ya, lebih halus. Kalau di Makassar itu lebih cepat, itu berpengaruh ke gambusnya, seperti itu. Kalau di Bugis itu bilang mau kemana, kamu mau kemana, kamu mau kemana. Kalau di Makassar mau kemana, mau kemana, sapi mana, sapi mau bola, kan gitu. Karena itu bahasa Makassar. Tapi kalau Bugis, kamu mau pergi kemana. Tapi kalau Makassar, kamu mau pergi mana, main bola. Jadi cepat, Pak. Jadi itu juga budaya bahasa itu terpengaruh ke gambus. Dan kebanyakan kalau di tempat saya juga tadinya dengan rebana, dengan rabana namanya, itu juga gandeng dengan rabananya. Jadi saya juga punya ciri khas sendiri yang tidak bisa dimainkan oleh mungkin orang Belitung. Bukan ini, Pak ya, tapi gaya Kalimantan, gaya Sulawesi, sama dengan di Riau juga ada musik gamasnya sering pakai gambus. Itu juga lain, karena jadi saya yakin bahwa Belitung itu adalah gambus gaya Belitung. Itu dari berdasarkan syair, kemudian berdasarkan gaya lagunya, cengkok lagunya. Kalau biasa di KD itu cengkok-cengkok seperti itu. Jadi ada beberapa, bisa satu steman. Jadi yang mungkin perlu dipilih itu, Pak, steman ini untuk menyanyikan lagu ini, mungkin yang steman yang untuk berapa senar. Karena di tempat saya itu ada gambus yang sampai 11 senar, ada yang 3. Kalau yang saya hibahkan ke Pak Arianto kemarin, itu ada pembantaian karena berkulit biawak, bersenar 6 ya, Pak ya. Itu karena saya sudah bosan belajar, nggak ada yang mengajari, saya berikan ke Pak Arianto untuk belajar sendiri-sendiri. Ya, saya tidak katakan dijual, tapi tukar dengan rupiah, bro. Jadi saya yakin, jadi Bapak, kakek saya ini atau datuk, tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa ini adalah gambus gaya Belitung. Orang Bugis nggak punya, orang Panting di Kalimantan tidak punya, apalagi di Jawa tidak ada gambus, Pak. Kecuali MH Nun Najib itu ada gambusnya. Tapi yang main orang Lampung biasanya. Di Bali pesisir barat ada, Batu Monai ke pelabuhan itu ada di situ. Iya, kalau ada.
Tapi yang sering kita lihat itunya gebiar, karena itu lebih besar. Saya kira itu dari saya. Mungkin saya bisa pegang gambusnya Pak sedikit untuk istirahat. Mungkin dari Kalimantan juga akan memetik itu supaya, karena melihat bahwa kita punya itu orang lain kita lain harus melihat orang lain. Itu jangan sampai kita katakan ini punya saya, ternyata ada yang sama. Itu. Kalian dari bro. Ayo pegang bro. Ini senyap ya. Bro. Banjar ada nggak Banjar? Wil, pegang Wil. Ayo. Kolaborasi gabus. Baik kok. Wil. Oke. Kasih kursi ya. Apa mau ngelawan? Oke ya, ini yang tadi yang saya selalu bingung ya. Ini ada pemain gambus dari Makassar, ini dari Banjar, Kalimantan, satunya dari Bro, juga Kalimantan Timur. Jadi mungkin ini akan memperjelas para diri semuanya. Jadi ciri khas pemain gambus itu untuk seluruh pemain gambus itu biasanya petikannya kalau kehabisan lagu atau mau berlagu berikutnya atau mau main, ini dimiliki oleh semua orang. Ya, kalau bapaknya tadi juga sudah stem atau belum, sudah pas atau belum, saya juga atau tidak. Jadi lagunya cara Melayu banget. Tapi ada untuk lokal juga ada. Jadi dengan steman yang sama. Semua gambus stemannya hampir sama. Kalau ada yang bilang beda, itu kayaknya sudah berubah ya. Saya tidak.
harus subuh. Ya. Karena tukang gambus kalau tidak disubuh tidak habis-habis. Itu ada dua gaya yang kira-kira Bapak juga berdasarkan. Kalau mainnya saya yakin bisa, tapi syairnya yang sulit dilakukan. Sekarang kamu lebih bagus dari saya harusnya. Sampai ketemu Jakarta. Ya, udah lolos. Harus ke bukan ini di kota. Nyanyi. Nyanyi sulit sambil melodi sulit loh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari enggak ya, ini sharing aja ya. Nama saya Wildan Eko Prasetyo. Saya dari Banjar. Tapi sebenarnya kalau ini dari namanya orang Jawa, karena emang saya lahir di Magelang sebenarnya. Cuma dari kecil. Ini ya jujur aja ya. Dari kecil saya ini di Banjar. Jadi udah kenal kesenian itu juga kesenian Banjar. Saya juga sampai masuk isi ini, masuk etno ini juga tesnya pakai anting, gambus, versi Banjar. Mungkin sebelumnya ini dulu ya. Ini kan banyak ini nama-nama gambus di Indonesia. Ada yang gambus, dan saya panting. Kalau menurut menurut orang-orang di daerah saya, di buku entah orang-orang seniman tua, seniman senior di sana, katanya panting itu dari bunyi alat musik tersebut. Mereka menamainya panting karena dari bunyi tersebut, bunyinya ting ting ting. Dan ada juga istilah masyarakat sana tuh panting tuh ketik. Jadi dipanting, diketik dengan cara memainkan gambus ini diketik. Kalau pola permainan panting di Banjar itu dia ini ada yang sendiri. Awalnya memang sendiri karena pengaruh dari katanya buku Sriwijaya. Katakan ada pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Mainnya sendiri. Terus perkembangan zaman di entah setelah masuk kerajaan Majapahit mungkin ya, dia permainannya jadi ada tiga panting. Jadi namanya tuh satunya tuh pembawa, penggulung, sama peningkah. Jadi bentuknya juga beda. Penggulung tuh kayak model bass, dia besar, tapi nggak besar kayak out, kayak gini besar. Ada lagi yang penggulung middle, ibaratnya tuh yang tengah, nggak besar nggak kecil, tengah. Terus yang peningkah kecil. Nah dia mainnya bertiga. Sekarang panting itu menjadi musik panting namanya ketika dimainkan ensemble. Memang pada awalnya memang panting sendiri, cuma sekarang jadi musik panting, jadi ensemble ya. Dan dimainkannya kebanyakan tiga instrumen gambus itu. Ada yang peningkah, penggulung, dan pembawa. Pembawa itu dia lebih membawa lagu, memainkan lagu. Sedangkan peningkah tuh lebih kepada kayak meracik gitulah. Dan pembawa, peningkah, penggulung tuh mungkin dia lebih hanya kreasi-kreasi yang pengembangan dari lagu dasarnya. Dari lagu dasar dia kreasikan. Jangan peningkah tadi itu dia lebih main-main yang di luar lagu dasar, cuma tetap dalam satu lagu gitu nah. Satu apa sih namanya? Satu arus, satu tujuan. Jelas duduk terus mungkin kalau menurut saya kenapa ada pembagian tiga, karena kan cuma di tempat ini cuma ada tiga. Gimana? Kenapa ada tiga pembagian musik panting? Mungkin kalau menurut saya ada pengaruhnya dari ini. Di tempat kami juga ada gamelan Banjar. Dia juga gamelan itu kan biasanya pembagian ada, kalau di sini peking, demung, sarung kan tuh ada yang kecil, sedang, tengah. Mungkin dari situ ketika masuk kerajaan Majapahit membawa gamelannya, bagiannya mungkin kemungkinan sih dari situ. Dan nanti saya coba cari tahu dulu. Oke. Let's play. Terus Main dulu. Let's play. Lagu yang tadi yang saya mainkan lagunya ini kalau Banjar itu kalau saya lihat tuh dia lebih mainnya cepet. Mungkin bisa karena faktor ininya ya, keadaan masyarakat yang tempatnya panas, makanya bisa
Gasim Taksim ya. Nah kalau tempat kami ini Gasim namanya. Ini aja. Kalau nyanyi terus terang saya tidak bisa. Karena kalian kecewa terus keluar dari sini kan tanggung jawab. Mending ini ya musiknya aja ya. Manut. Judulnya ini Yula Dilalang, lagu tradisi itu. Kebanyakan tuh memang ini dia cepet-cepet kayak gitu. Terus ada lagi mungkin saya memainkan lagu yang sudah dikenal ini aja ya. Mulai ini Paris Barantai, Kota Baru. Mungkin semuanya sudah tahu ya. Adiknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti, saya dari Riau, Kalimantan Timur. Apa itu? Langsung saya belum ini juga, kalau masalah teori saya belum paham, belum banyak tahu. Jadi saya coba mainkan lagu salah satu Kalimantan Timur aja.
tes. Dari Papua. Dari Papua. Ada yang lain dari Papua. Papua ada. Leo. Silakan. Ya. Ayo. Bagaimana? Masih? Iya. Habis itu yang bus yang dari Bangka yang sudah di sini. Ya. Jakarta Mairando. Gorontalo ada, Gorontalo. Gorontalo ada itu. Ada kampus. Selamat sore saudara-saudara. Kamu kebapulan dihadang. Saya mencoba memainkan pola dambus yang ada di Bangka. Cuma yang saya ketahui cuma yang ini aja, lebih kepada kabupaten saya di Bangka Baratnya untuk ya. Nah, saya lupa lirik lagunya, mungkin sama irama sama nadanya saja ya. Oke, mungkin tadi saya sempat lihat Bapak mainkan irama yang terakhir yang mungkin dari situ saya melihat apa persamaan iramanya, mungkin secara lagu berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Masih ada? Satu lagi. Silakan, satu lagi. Silakan. Masih ada siapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Ini salah satu sahabat kami, anak kami dari dulu. Yang bersangkutan ini adalah sudah selesai untuk program Strata 1 ini informasi. Mudah-mudahan ini menginspirasikan kepada kita semua. Kita lihat ketikannya. Silakan. Cek. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Oke. Mungkin saya ingin mengungkapkan beberapa experience saya begitu saya memasuki kampus ISI, bahwa ternyata setelah saya sharing dengan teman-teman dari Kalimantan,
dari Sumatera, bahwa saya menarik untuk saya sendiri secara subjektivitas, saya mengatakan ada dua tipe pola permainan gambus style Indonesia, termasuk Belitung. Yang pertama, selalu menggunakan speed 1/8 dan sedikit variasi 1/16 seperti oke, seperti itu. Dan kedua, selalu ciri khas ada yes. Keceplosan. Sorry. Ya, maksudnya selalu ada karakter untuk berjarak kalau dalam musik selalu dikatakan berjarak queen ya. Dan itu sangat lazim digunakan di Indonesia, style gambus di Indonesia. Saya pikir mungkin salah satu yang membedakan adalah bentuk lagu. Bentuk lagu tadi sudah dikatakan juga adalah syair salah satunya. Ya, kurang lebih seperti itu. Menurut experience saya setelah sharing dengan berbagai daerah bertemu, tapi seperti yang Pak Amir katakan tadi ialah Belitung juga memang mempunyai ciri khas sendiri untuk musiknya. Tapi menurut teknik yang saya tarik dari pengalaman saya, ada dua tipe seperti yang saya presentasikan tadi. Mungkin juga saya ingin sedikit sharing, mungkin sedikit sharing. Apakah saya terkadang punya pertanyaan seperti kepada saya sendiri, apakah style gambus yang saya temukan ini adalah memang maksudnya yang dua tadi yang saya temukan tadi, apakah memang terdapat ciri-ciri di setiap daerah? Apakah memang setiap daerah mempunyai ciri-ciri? Tapi menurut yang saya dapat setelah sharing itu, ternyata kurang lebih ada dua tipe itu. Ya, oh ya, yang tadi deh, yang seperti 1/8 untuk pickingnya dan selalu menggunakan soldo. Tapi tadi saya mengatakan bahwa saya pun bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, apakah memang setiap daerah mempunyai karakter masing-masing. Dan saya memang belum pernah mencoba untuk mengkaji hal itu lebih jauh. Itu hanya mungkin hipotesa saja. Oke, langsung aja ke gaya Belitung, style musik Belitung. Ini musik untuk tarian yang biasa digunakan untuk menyambut seseorang dari seorang tamu. Ini berjudul Tari Selamat Datang.
kami hari ini sangat berbahagia. Ternyata musik gambus ini banyak membawa nuansa untuk bagaimana kita mengembangkan. Ada kata kunci yang disampaikan oleh Pak Amir bahwa setelan gambus itu sama. Betul Pak? Sama. Kalau ada yang merubah berarti sudah berubah dari apa ketentuan. Ini berlaku di Sulawesi, di Banjar, kemudian di mana tadi, Kalimantan Timur, termasuk di Bangka. Dari sisi setelannya sama, berbedanya hanya cara memainkan dan lagu yang dimainkan. Tapi satu persoalan Pak, untuk berpikir kita nanti adalah penotasinya Pak. Kita belum mungkin nanti melalui Pak Amir dan kawan-kawan ataupun melalui semua komponen yang ada di sini berkaitan dengan musik jenis kita ini, itu dapat menjadi pemikiran kita bersama untuk bagaimana ini ke depan. Bahkan kami bermimpi Pak, bermimpi untuk di Belitung. Nanti kami akan berusaha dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh sekolah yang ada di Belitung kita akan latih Pak. Kita akan latih dan kita berharap bukan tidak mungkin Pak, ada nanti pertunjukan kolosal gambus oleh anak-anak sekolah. Nah, inilah yang menjadi mimpi kami. Mungkin nanti ada 100 gambus ditampilkan sehingga menjadi talenta untuk di negeri kita. Demikian Pak. Sebelum ini kita tutup, kami sangat mengharapkan Pak arahan ataupun informasi setelah ini dari Bapak, khususnya Bapak Profesor Dr. Iwayandana. Silakan Pak untuk dapat bekal kami. Silakan Pak. Terima kasih Pak Soban ya. Kalau Bapak bahagia, saya juga sangat bahagia. Tapi hari ini saya tidak pulang dari pagi jam 7:30 sampai nanti pertunjukan rampung. Nah, ini support saya kepada jurusan etnomusikologi karena saya melihat mahasiswa-mahasiswanya di sini sudah cerdas, baik cerdas pikirannya maupun cerdas hatinya, perasaannya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Sedihnya saya, jadi kalau nanti tahun 2016 Pak Naryo pensiun, Pak Senen pensiun, Pak siapa lagi pensiun, ada 4 pensiun, tetapi mahasiswa-mahasiswa etno sudah lulus S2. Tapi tidak bisa masuk pintu itu lagi gitu. Jadi itu yang sedih saya gitu. Jadi bagaimana kalau dosennya juga pensiun kurang tapi tidak ada yang masuk gitu. Nah, ini salah satu kesempatan saya untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus S2 untuk berkompetisi ke Dikti. Jadi karena di Dikti proses awalnya untuk bisa menjadi dosen gitu. Itu yang hal lain, itu tantangan bagi ISI untuk mencari dosen-dosen etno. Itu karena kita juga membuka etno di ISPI Kalimantan Timur, butuh dosen 6 orang. Jadi kan perlu itu. Jadi, nah ada catatan saya atau kesan saya, kalau notasinya bisa jadi, tetapi jangan sampai seperti gong kebiar di Bali. Kalau dulu gong kebiar di Bali, Bali Utara beda. Jadi tanpa ada notasi pada waktu itu, beda gayanya, beda tekniknya menampilkan, beda permainannya. Bali Selatan juga berbeda, Bali Timur juga berbeda. Itu yang sebenarnya perlu ditumbuhkan gitu. Satu perbedaan sehingga gaya masing-masing organisasi atau gaya-gaya lokal daerahnya itu bisa saling bermunculan. Tetapi jangan sampai ketika notasinya dibuat nanti di dalam penelitian berikutnya membuat jadi standar. Jadi Belitung sama cara bermain, cara teknik dan lain sebagainya, tidak ada variasi, tidak menarik gitu. Nah, oleh karena itu jagalah perbedaan permainan, teknik permainannya, tapi cara menotasikan bisa sama supaya bisa ditularkan terus-menerus kepada anak-anak sejak SD. Nah, pada kesempatan ini saya
merasa sangat bahagia karena Bapak Ketua DPR Komisi 3 Kabupaten Belitung bisa hadir di sini. Nah, saya ingin juga bisa topangan apa yang disampaikan Pak Sokwandi ini tadi, bisa dari SD bisa dimulai diajarkan. Kalau dari SD diajarkan, SD ini lulus menjadi SMP, di SMP dia mendapat lagi ekstrakurikulernya juga tentang permainan gambus, dan terus SD ini terus berkembang, berubah dia. Nanti sekolahnya tentu tidak saja di Belitung saja, tapi juga sampai ke Jawa atau ke Jogja kan ini. Oleh karena itu permainan gambus yang berbeda ini tetap perlu dipertahankan gitu, supaya tidak standar sama. Kalau si A mainnya seperti itu, si B mainnya begitu, tidak ada uniknya gitu. Tidak ada daya tariknya karena sama. Nah, saya lihat Pak Naryo itu main gambangnya seperti ini, nanti Pak yang lain main gambangnya juga berbeda, tapi pola notasinya sama saja, lagu-lagunya sama, tapi permainannya, tekniknya dan lain sebagainya perlu dijaga secara pribadi atau secara organisasi, supaya gaya Belitung X berbeda dengan gaya Belitung Y gitu. Jadi jangan kalau sudah sama tidak bisa melihat mendengar satu sudah sama, jadi seragam. Jadi itu yang akan hilang gitu. Jadi oleh karena itu mahasiswa kita hanya beri seragam, jaketnya saja seragam, boleh dipakai sewaktu-waktu gitu. Yang lain tidak perlu seragam. Justru perbedaan itu memperkaya. Jangan perbedaan dianggap mempertentangkan. Itu yang saya ingin. Notasinya boleh disamakan supaya kita bisa belajar membaca notasinya itu gitu. Jadi itu yang saya ingin tekankan di dalam permainan gambus nanti, atau tekniknya atau dalam metodenya. Nah, ini juga merupakan kans bagi para mahasiswa di ISI Yogyakarta, khususnya mahasiswa etno, untuk penelitian-penelitian dalam penelitian permainan gambus di Belitung. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Ketua DPR Komisi 3, ini kira-kira perlu disupport di bidang apanya. Jangan sampai anak-anak kita seperti kemarin saya lihat latihannya di hotel, belajar gambusnya ke Jepang gitu Pak. Jadi jangan sampai gitu. Jadi apalagi belajarnya gambus ke Malaysia gitu. Ini kan kita harus punya kualitas, karena lahirnya nenek moyang tentang pembelajaran gambus ada di Belitung, atau ada di Kalimantan, atau ada di Sumatera, dan ada di Sulawesi. Seperti tadi Pak Amir menyampaikan, itu saya setuju statementnya gitu. Jadi gambus itu sudah ada, stepnya ada sama, tapi cara permainnya itu memang perlu dijaga gitu. Itu yang saya ingin tegaskan di sini. Jadi mudah-mudahan dari pembicaraan ini bisa membuka peluang untuk bisa menemukan gambus versi Belitung, gambus versi Bangka, versi Sulawesi, atau tadi disebutkan oleh Pak Amir versi Brau dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga kaya kita dengan rasa seperti ada tempe gaya Jogja, tempe gaya Magelang, tempe dan lain sebagainya, sama tempenya gitu, tapi rasanya berbeda-beda. Itu yang saya ingin tegaskan. Jadi tentu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada bapak-bapak selaku narasumber di sini. Jadi para mahasiswa kami mendapat satu wawasan tentang permainan gambus. Dan juga saya berterima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Ketua Komisi 3 DPR Belitung, tentu dengan bapak-bapak yang lainnya yang sudah bersusah payah juga menyiapkan dari sejak bulan April atau bulan Maret mungkin untuk persiap ini. Saya juga mendorong selain pentas-pentas di sini bisa pentas dalam event-event yang lainnya yang lebih, karena sekarang kan ngambilnya hanya di tingkat jurusan. Kalau bisa beberapa tahun dirancang lagi di tingkat fakultas atau di tingkat institut gitu. Jadi sehingga terus berproses, sehingga kita mengenal kesenian-kesenian dari berbagai daerah kita di Nusantara ini gitu. Itu saja mungkin kesan dan pesan saya. Jadi tentu saya benar-benar berbahagia jadi sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan terus Bapak yang nanti kembali lagi ke Belitung terus didiskusikan, terus dipraktekkan gitu. Jadi oleh karena itu sangat berbahagia juga karena dengan adanya Bapak Ketua DPR Komisi 3 ini Pak, jadi langsung melihat ke lapangan gitu. Jadi yang tentunya emang support dari sisi dananya nantinya yang untuk tahun-tahun berikutnya itu yang nantinya. Demikian saja. Jadi kalau ada tutur kata saya yang kurang
tentu kepada para narasumber maupun kepada anak-anak kami, para mahasiswa, khususnya etnomusikologi. Hidup etnomusikologi! Berjuang terus dan sukses selalu dari pimpinannya Pak Haryanto ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sugeng dalu. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iriandana, Bapak Ibu yang kami hormati. Kami kira pertemuan kita, workshop kita sore hari mendekati selesai, namun akan kami tutup dengan pantun. Kalau ada jarum no patah, oh bisa, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata no salah, mohon untuk dimaafkan kami.